Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat Waalaikumsalam. kepada para senior, guru besar dan guru-guru saya yang menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar pos publikasi Objin Surabaya edisi pertama pada siang hari ini. Dan tentu tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Prof. Eti, Dr. Gatot dan juga Ketua Departemen Objin RSUD Dr. Sutomo, Dr. Brahmana selaku inisiator acara-acara ilmiah Departemen Objin yang tentunya diupayakan gratis untuk para sejawat sekalian. Dan info singkat terkait POS Publikasi Objin Surabaya adalah webinar yang akan mendiskusikan publikasi dari staf Departemen Objin FK UNER, KSM Objin RSUD Dr. Sutomo dan juga RSUA yang akan berlangsung setiap hari Senin pukul 13.00. Dan edisi pertama kali ini akan dibawakan oleh guru-guru saya, Profesor Dr. Eti Mardian Kurniawati dengan judul Successful Use of Condom Catheters for Management of Uterine Inversion, suatu case report yang telah publish di Jurnal International Journal of Surgery Case Reports dan dengan moderator Dr. Gatot Hardianto. Dan sebelum masuk ke diskusi, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan juga prakata dari Dr. Brahman Askandar untuk membuka acara pos edisi perdana hari. Beliau posisi sedang di Korea Selatan kalau tidak salah. Silakan Dr. Brahmana, saya persilakan Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Prof. Edi, Dr. Gatot, Dr. Dimas sebagai organizer, kemudian Dr. Ecita dan tim, dan semua partisipan, peserta, guru besar, senior, sejawat semua. Mohon maaf sebelumnya, saya keluar dari venue kongres karena sedang ada kongres kanker ginekologi di Seoul. Nah, kenapa saya menyempatkan hadir? Karena ingin menyambut dan terima kasih kepada semua narasumber, pada semua peserta, pada acara pos yang pertama. Jadi acara ini sebetulnya agak berbeda dengan tanya apa saja, sama-sama dikoordinasi oleh departemen, tetapi pos ini adalah publikasi internasional, baik pun nanti nasional, yang dipublikasi oleh author dan co-authornya dari staf Departemen Objin FK UNER, agar publikasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam bentuk pelayanan oleh semua SPOG. Jadi tidak ibaratnya disimpan di laci begitu saja ya, tetapi disebarluaskan ilmunya. Nah ini dari minggu ke minggu, nanti selalu ada topik, tiap hari Senin jam 1, selama 1 jam saja, monggo didiskusikan publikasi-publikasi staf Departemen of FK UNER, mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya terbuka, kita terbuka. Terima kasih ketika ada masukan untuk perbaikan acara ini dari minggu ke minggu. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baik, langsung saja kita ke moderator dan juga narasumber untuk memulai diskusi pada siang hari ini. Saya persilakan untuk Dr. Gatot untuk memandu acara hari ini. Monggo Dr. Gatot. Ya, uh, uh, terima kasih. Aduh, uh, 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 Dimas dan Dr. Brahmana, semua partisipan yang telah bergabung. Pertama, terima kasih telah bergabung di dalam acara ini. Coba membuat Mohon maaf, sepertinya Dr. Gatot sedang bermasalah di koneksi internet. Saya coba koneksikan ulang sebentar.
Baik, mohon maaf, mungkin terlempar ini ya. Baik, baik bisa bergabung lagi. Ya, jadi terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi di siang hari ini. Tujuan yang penting dari acara ini adalah mengambil hikmah atau pelajaran dari sebuah artikel yang di mana di dalamnya ada kasus yang tentu dalam hal ini yang pertama ini yang berhubungan dengan bidang uroginekologi. Jadi nanti bisa berkembang dari apa yang kita diskusikan di artikel ini bisa ke hal-hal yang nyerempet-nyerempet yang penting masih di bidang uroginekologi. Dan ini mungkin maksudnya adalah semacam acara tanya apa saja semacam itu, tapi mungkin dengan versi yang lain gitu ya, dimulai dengan publikasi. Dan yang lebih penting lagi adalah kami senang bahwa pada pertemuan ini kita tetap bisa Ini Dr. Gatot. nanti akan disampaikan oleh Prof. Eti. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang disampaikan dan nanti dalam bentuk diskusi setelahnya. Oke, kami persilakan Prof. Eti untuk menyampaikan artikel yang telah terpublikasi ini. Silakan, monggo. Ya, terima kasih banyak Dr. Gatot. Sebelumnya terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Brahmana selaku Ketua POGI dan juga Dr. Dimas selaku PIC untuk acara ini. Bismillah ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan nanti itu bisa memberi manfaat paling tidak saat kita bekerja dan menemukan kasus yang sama dengan yang saya temukan pada saat itu sehingga kemudian saya buat untuk publikasi. Baik, publikasi yang saya angkat di sini tidak terlalu publikasi yang muluk-muluk, tapi justru sebenarnya sering kita temukan, terutama terkait dengan perdarahan. Jadi saya ingat sekali pada kasus ini itu pasien pada saat itu datang ke ruang resusitasi. Maaf sebelumnya saya sapa dulu hadirin ya. Matur nuwun sangat atas kehadirannya para dokter semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya untuk saya dan untuk pos pertama ini sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Saya diminta untuk menyajikan publikasi yang sudah pernah terbit dan yang saya angkat itu adalah kasus tentang inversio uteri karena terus terang kami yang bekerja di rumah sakit pendidikan di rumah sakit tipe A tempat rujukan itu beberapa kali kami mendapatkan kasus inversio uteri yang seringkali misdiagnostik. Satu misdiagnostik, yang kemudian yang kedua pasien berlama-lama penanganannya sehingga sampai akhirnya HB-nya turun sampai ya mudah-mudahan nanti dengan adanya paparan yang saya sampaikan ini terkait dengan publikasi yang sudah termuat di satu jurnal terkait dengan inversio uteri ini nanti bisa memberikan manfaat kepada para dokter semuanya sehingga kasus-kasus inversio uteri ini semakin dapat ditangani dengan lebih. Sepertinya termute, Prof. Maaf, Prof. Maaf saya dari tadi masih mute ya, Dokter Oh, Dimas ya? buatan, dan barusan aja kok, Prof. Iya. Enggak. Tadi sudah Dokter masuk, Dimas Prof. nggak ada suaranya, Dokter Dimas. Halo? Sudah, Prof. Sudah. Masuk, Prof. Oke. Dokter Dimas nggak ada suaranya ya? Sebentar ya.
Iya. Berarti kita langsung. Ya. Pagi loh. Iya. Suara saya sampai terdengar, G? Sudah, Prof. Iya, matur nuwun, Dok. Jadi ini adalah tentang successful use of condom catheter for management of uterine inversion. Sebuah case report dan literatur review. Jadi ini adalah case report yang dimana kasusnya pada waktu itu saya temukan pada saat saya jaga di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan mendapatkan konsulan dari teman-teman PPDS. Jadi para dokter sekalian, mudah-mudahan judul ini sepertinya kan sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengurangi salah satu faktor penyebab angka kematian ibu, karena ternyata memang inversi uteri ini merupakan salah satu penyebab dari angka kematian ibu. Meskipun sebenarnya kasusnya tidak banyak, tapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan penanganan dengan lebih baik, maka kita akan ikut menyumbang satu pencegahan. Kenapa kasus ini saya angkat? Karena selama ini seringkali pasien dengan inversi uteri ini misdiagnostik. Jadi ada kesalahan diagnostik. Biasanya dirujuk dengan keluhan ada benjolan di kemaluan atau dirujuk dengan prolaps uteri. Jadi mungkin nanti dengan kehati-hatian maka misdiagnostik ini akan terkurangi dan juga nanti penanganan akan lebih baik. Slide. Jadi ini ya, latar belakang kenapa saya mengangkat kasus ini, karena pasien ini usianya memang sudah 35 tahun. Anaknya sudah tiga dengan yang baru dilahirkan di bidan. Dengan jarak antara anak kedua dengan anak ketiga ini cukup jauh. Jadi anak kedua usianya sudah lebih dari 10 tahun, sehingga kami menyebutnya sebagai primigravida sekunder ya. Dan kemudian yang menarik, pasien ini sudah mendapatkan penanganan di tempat pelayanan kesehatan sebelumnya, tapi belum adekuat. Bahkan dari perujuk itu masih ragu-ragu apakah ini prolaps apa inversi uteri. Pada saat pasien datang ini, yang menarik adalah pasien dikonsulkan ke saya untuk rencana dilakukan histerektomi, karena memang pasien sudah dalam keadaan syok. Dengan HP waktu itu sudah sangat drop sekali, dan dari teman sejawat anestesi sudah menyiapkan lapangan operasi, sudah menyiapkan kamar operasi. Tapi saya ketika saya datang ke ruang resusitasi, kami masih mencoba ikhtiar bahwa pasien ini tidak perlu dilakukan histerektomi. Sebenarnya memang untuk dilakukan histerektomi sangat masuk akal ya, karena pasien sudah punya anak 3. Tapi pertimbangan kami pada waktu itu adalah kalau tidak perlu histerektomi, kenapa harus dilakukan histerektomi? Jadi kami mencoba untuk tanpa melakukan histerektomi, karena kita pasti tahu semua bahwa dengan histerektomi itu kita artinya membuka front baru. Jadi kita membuka resiko operasi yang biasanya kalau pasien dengan kondisi shock sudah inferior, maka nanti mungkin histerektominya sudah selesai, perdarahannya selesai, tapi akan ada ikutan yang lain. Mungkin pasien menjadi infeksi, atau pasien kalau berlama-lama menunggu proses histerektominya mungkin gagal ginjal karena terjadi acute kidney injury di mana disebabkan oleh perdarahan yang jumlahnya banyak. Jadi dengan mengembalikan pada prinsip dasar bahwa inversi uteri itu salah satu penyebabnya adalah atonia uteri. Jadi kami berpikir bagaimana memanfaatkan kondom kateter yang selama ini digunakan untuk atonia uteri. Jadi ini ya slide berikutnya, nanti kita akan tahu urutan dari kejadian yang saya tampilkan dalam jurnal tersebut. Jadi memang inversi uteri ini kejadiannya tidak terlalu banyak, hanya 1 di antara 2.000 atau 20.000 persalinan.
Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa inversi UTR ini dapat menyebabkan kematian, bisa melalui hypovolemic shock, dan juga bisa melalui shock neurogenik. Dan yang ini bisa terjadi merupakan komplikasi dari adanya penurunan tekanan darah hebat, kemudian bradikardi, bahkan bisa sampai terjadi cardiac arrest. Memang angka survival rate-nya lumayan, sekitar 86%, tapi dengan ilmu dan keterampilan kita yang lebih baik, mudah-mudahan kasus-kasus inversi uteri, survival rate bisa sampai 100%. Jadi kalau kita membaca literatur ternyata banyak faktor risiko ya kenapa bisa terjadi inversi uteri, misalnya adanya letak plasenta yang insersinya di fundus, kemudian adanya miom pada fundus juga, atau penerapan manajemen kala 3 yang kurang baik di mana penarikannya terlalu kuat, kemudian tidak diiringi dengan kontraksi uterus yang ada kuat, sehingga menyebabkan terjadinya inversi uteri. Tapi tidak semua kasus ini memang mengandung faktor risiko. Ada yang sebenarnya tidak ada apa-apa, tapi kemudian ternyata terjadi inversi uteri. Dan selama ini memang penanganan pada prinsipnya adalah reposisi. Yang utama itu adalah reposisi dan kita menjaga hemodinamik pasien agar pasien tidak sampai shock. Nanti kalau pada akhirnya ternyata reposisi ini gagal, maka memang kita harus menyiapkan histrektomi emergensi. Tapi perlu diingat bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, histrektomi itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir dan sebisanya kita tidak melakukan itu sebelum kita optimal melakukan langkah-langkah untuk penanganan inversi uteri tanpa menyebabkan keterlambatan. Kemudian prinsip penghentian perdarahan, mencegah shock tentu saja harus diiringi dengan pemahaman kita tentang patofisiologi kenapa terjadinya inversi uteri yang salah satunya memang disebabkan oleh atonia uteri. Slide. Jadi dalam kasus ini adalah Nyonya SIM, usia 35 tahun, memang biasa kontrol di bidan, mempunyai anak ketiga yang ketiga baru saja dilahirkan kurang lebih 3 jam sebelum masuk ke rumah sakit rujukan tempat kami bekerja, dan bayinya memang cukup besar 3.700. Jadi ini kalau kita lihat di literatur juga ternyata sesuai dengan salah satu faktor risiko dari inversi uteri yaitu bayi besar. Pasien ini tidak ada riwayat alergi sebelumnya, tidak ada penyakit sebelumnya, dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi pasien pada saat itu dengan keluhan nyeri hebat ya. Kasus ini dimulai pada saat pasien mendapatkan manajemen kala 3-nya tidak seperti yang diharapkan. Jadi sebenarnya bukan tidak seperti yang diharapkan, tapi di tempat persalinan, di tempat bidan itu dikatakan bahwa plasenta sulit untuk dilepaskan. Jadi ketika dilakukan upaya untuk melepaskan plasenta, gagal. Sehingga kemudian sampai diikuti dengan manual plasenta. Ketika kemudian manual plasenta berhasil dilakukan, ternyata sebagian dari rahim ini keluar ke arah serviks dan kemudian terjadi perdarahan hebat. Sehingga kemudian pasien dikirim ke rumah sakit tempat kami bekerja dengan menggunakan pemasangan tampon. Karena pada saat itu juga didapatkan adanya atonia uteri yang tidak membaik dengan pemberian uterotonika. Pasien sempat didiagnosis sebagai prolaps uteri di sana ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seringkali kasus seperti ini dirujuk dengan tulisan prolaps uteri atau massa di vagina. Padahal sebenarnya ini adalah inversi uteri. Pasien juga dalam keadaan hypovolemic shock dan dilakukan upaya untuk memperbaiki hypovolemic shock serta atonia uterinya. Slide. Kemudian
tensi yang didapatkan pada saat di ruang resusitasi pada saat itu bahkan sampai 70/50 dengan nadi yang meningkat sampai 146 kali per menit, di mana ini menunjukkan bahwa kondisi hemodinamika pasien memang tidak baik. Dan dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa ternyata fundus sulit ditemukan. Jadi ini sangat masuk akal karena pada kasus inversio uteri maka fundus uteri akan mengalami kolaps dan dia akan masuk ke dalam rongga endometrium. Perdarahan kemudian sangat banyak, sampai 750 cc. Dan pada saat di tempat rujukan, setelah serangkaian pemeriksaan yang kami lakukan, maka kami mendapatkan bahwa ini adalah kasus inversio uteri. Dan ini sesuai dengan apa yang kami dapatkan pada saat melakukan heteroanamnesis, pada keluarga pasien, pada bidan perujuk, dan juga hasil pemeriksaan, di mana didapatkan perdarahan yang sangat banyak. Kemudian juga ada massa di vagina yang memang confirm bahwa itu adalah inversio uteri. Kemudian pasien ini dengan koordinasi bersama sejawat anestesi, kami lakukan perbaikan hemodinamika, dilakukan stabilisasi, kemudian dilakukan posisi pre-shock, dan kami mulai melakukan tata laksana terhadap perdarahannya yang disebabkan oleh inversio uteri. Jadi teman-teman PPDS pada saat itu sudah melakukan upaya selain perbaikan hemodinamik juga melakukan reposisi. Ternyata reposisi ini berulang kali gagal. Sehingga kemudian dilakukan usulan untuk dilakukan histrektomi, termasuk oleh teman sejawat anestesi, kamar operasi sudah disiapkan. Tapi pada saat kami lakukan evaluasi, ternyata kami memandang bahwa kondisi ini sangat memungkinkan untuk kami coba dengan pemasangan kondom kateter. Jadi yang tahap awal yang dilakukan itu adalah dengan melakukan reposisi. Reposisi pada saat itu pada pasien ini sangat mudah dilakukan karena belum ada ring constriction, dan pada saat reposisi telah berhasil maka ini harus sinergis dengan pemberian uterotonika. Harapannya apa? Supaya ketika sudah terjadi reposisi di mana fundus sudah kembali pada tempatnya, maka kontraksi akan kembali baik. Kontraksi baik maka akan mencegah terjadinya perulangan inversio uteri. Dan upaya ini sebenarnya sudah sempat dilakukan oleh teman-teman PPDS, tapi sayangnya pada waktu itu upaya untuk perbaikan kontraksi uterus atau upaya untuk manajemen atonia belum ada kuat karena hanya sebatas memberikan uterotonika. Jadi setelah kami lakukan reposisi, selain pemberian uterotonika pada pasien ini, kami lakukan pemasangan kondom kateter. Dan dalam evaluasi setelah pemasangan kondom kateter, ternyata perdarahan sudah berhenti, kemudian hemodinamika membaik, dan kondisi perdarahan juga membaik. Pada saat itu sambil dilakukan pemasangan kondom kateter, untuk sementara untuk menjaga supaya tidak terjadi inversio ulang, kami melakukan upaya untuk tetap mempertahankan supaya serviks juga tetap dalam kondisi tidak terbuka lagi supaya tidak terjadi inversio ulangan. Dan ini alhamdulillah pada kasus ini berhasil sehingga pasien dengan inversio uteri yang pada saat datang sudah dalam keadaan shock bisa tertangani dengan baik tanpa harus dilakukan histrektomi. Slide. Dan ternyata kalau kita melihat literatur, pemakaian kondom kateter ini ada beberapa dokter objin yang sudah melakukan di luar negeri, dan ini cukup banyak literatur yang menyampaikan penggunaan kondom kateter. Bahkan kondom kateter ini juga digunakan untuk manajemen dari inversio uteri yang disebabkan oleh plasenta akreta. Yang ini disebut sebagai balon Beckery ya, yang dipakai pada waktu itu. Slide.
Ini adalah beberapa literatur yang ternyata menggunakan teknik yang sama seperti yang kami lakukan pada saat kami mendapatkan pasien dengan inversio uteri. Dan minggu lalu kami mendapatkan lagi inversio uteri ya pada saat teman-teman PPDS Jaga dilakukan pemasangan kateter, kondom kateter juga, dan alhamdulillah kondisinya membaik tanpa harus dilakukan histrektomi. Slide. Jadi kalau menurut kami problem yang terpenting dalam menangani inversio uteri yang pertama adalah penegakan diagnosis. Karena kalau kita tidak mengetahui bahwa ini diagnosisnya adalah inversio uteri, maka sangat sulit bagi kita untuk melakukan penanganan yang tepat pada inversio uteri tersebut. Kemudian kecepatan clinical judgment, kalau sudah tahu bahwa ini adalah inversio uteri, maka ya perbaikan hemodinamik, reposisi itu adalah dua hal yang penting. Kemudian ketersediaan kondom kateter, dan yang kedua adalah keterampilan tenaga kesehatan yang kadang masih belum terbiasa, belum menemukan kasus inversio uteri sebelumnya sehingga bingung ini kasus ini mau diapakan. Slide. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan jurnal yang sudah publish terkait dengan inversio uteri dan tertangani dengan pemakaian kondom kateter. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Neti telah menyampaikan artikelnya ya, uraian dari artikel yang telah terpublish ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmah atau pelajaran oleh kita semua tentang kondisi yang dialami oleh Prof. Neti di saat jaga, mungkin di Wiswostomo beberapa periode yang lalu. Baik, jadi ini memang penggunaan kateter yang tidak lagi oleh teman-teman, tetapi biasanya kita populerkan penggunaan kondom kateter ini untuk penata laksanaan HPP, biasanya begitu ya. Yang HPP-nya memang yang paling sering dan memang secara teori juga begitu dan kenyataannya begitu. Penyebabnya adalah karena atonia uteri. Hanya saja mungkin pada kesempatan ini Prof. Eti menggunakan kondom kateter dengan jenis yang sama, model yang sama untuk penata laksanaan HPP juga barangkali nanti akan kita coba konfirmasi ulang penata laksanaan HPP, tetapi bukan karena atonia uteri, tetapi lebih karena inversio. Atau boleh juga ditelusur lebih jauh, mungkin juga karena atonia atau hipotoni barangkali ya, yang hipotoninya lebih karena reposisi dari inversi. Mungkin ada keuntungan-keuntungan lain selain berfungsi sebagai penahan HPP-nya terkait dengan atonia uterinya yang bisa sebabnya karena bukan sekedar karena postpartum tetapi karena pasca reposisi inversi, juga mungkin fungsi dari kondom kateter ini berfungsi sebagai tampon uterus dalam rangka mempertahankan agar pasca reposisi risiko inversi, reinversi tidak terulang, barangkali begitu ya. Sehingga pemasangan kondom kateter di kasus yang seperti ini mempunyai dua tujuan ya. Tujuan pertama memang bisa jadi karena untuk menata laksana HPP, mencegah HPP lebih lanjut gitu. Kemudian juga menata karena penyebabnya inversi juga bisa berfungsi sebagai tampon terus dalam rangka mempertahankan supaya tidak di reinversi barangkali begitu ya. Kita sampaikan kepada para partisipan yang ada. Mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya barangkali. Baik, mungkin bisa saya bacakan langsung mungkin. Oke, selamat dari tidak menyebutkan namanya. Selamat siang, izin bertanya, apabila sudah dikasih kondom kateter untuk kasus inversi, begitu dipertahankan sampai berapa hari? Nah, begitu ya, jadi pertanyaannya berapa lama dipertahankan?
dan diberikan antibiotik jenis apa, apakah perlu diberi tambahan misoprostol misalnya rektal atau ditambahkan dengan apa namanya untuk obat-obat kontraksi yang lain ya, misalnya pemberian drip oksitosin barangkali begitu ya. Jadi ini memang pertanyaannya yang bersangkutan ingin mengkombinasikan apakah dengan inversi ini fungsi kondom kateter ini juga sama seperti penata laksanaan kalau digunakan pada HPP. Mungkin itu dari pertanyaan yang pertama ya. Mungkin Prof. Eti mau merespon? Oke, Kami persilakan. baik. Terima kasih banyak Dr. Gatot. Jadi pertanyaannya bagus ya, apakah ini cukup hanya dengan pemakaian kondom kateter saja dan dipakainya berapa lama? Jadi sebenarnya prinsip pemakaian berapa lamanya dari tampon kondom kateter ini sama dengan kalau kita mendapatkan kasus atonia uteri, Dok. Bisa 1 kali 24 jam sampai 2 kali 24 jam. Jadi sebelum melakukan pelepasan kita harus memastikan bahwa pada pasien ini tidak ada perdarahan dan memang kontraksi uterusnya sudah sangat baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah perlu diberikan uterotonika tambahan? Jadi antibiotika dulu ya, antibiotikanya jenis apa? Apakah perlu diberikan misoprostol 4 tablet per rektal drip oksitosin selama pemasangan kondom kateter? Jadi antibiotika karena kita sudah melakukan tindakan invasif dan pada pasien ini pasien-pasien inversio uteri juga ya, pada umumnya kan kondisinya itu inferior dengan anemia. Maka dari kita boleh memberikan antibiotika dan ini juga senada dengan yang ditulis oleh RCOG ya. RCOG menyebutkan selain pemberian upaya untuk melakukan reposisi, maka uterotonika sebaiknya antibiotika sebaiknya juga diberikan. Kemudian tentang pemberian uterotonika, betul sekali. Jadi setelah kita melakukan reposisi, maka kita harus memastikan bahwa kontraksi uterus terjadi dengan baik. Kenapa? Karena kalau kontraksi uterus tidak terjadi dengan baik, maka atonia akan kembali terjadi, dan kalau atonia terjadi, maka sangat mungkin pada pasien ini terjadi inversio ulangan. Karena itu, kontraksi uterus harus kita jaga dengan pemberian uterotonika. Uterotonika apa saja? Semua uterotonika boleh kita manfaatkan ya. Kalau dengan satu upaya sudah berhasil ya sudah cukup. Jadi misalnya pemberian misoprostol, ini di SCOG juga ada. Jadi pemberian uterotonika ini pilihannya banyak, mulai dari pemberian oksitosin, kemudian pemberian metilegometrin, sampai pemberian misoprostol. Misoprostolnya itu berapa? Misoprostol bisa diberikan 800 sampai 1000 mikrogram. Demikian yang tertulis di RCOG, dan saya rasa sebenarnya kalau kita mengingat bahwa patofisiologi dari inversio uteri ini salah satunya adalah kemungkinan karena atonia, maka upaya maksimal kita dalam tata laksana atonia uteri juga bisa kita lakukan dalam rangka mencegah terjadinya inversio uteri ulangan. Demikian Dr. Gatot. Merespon pertanyaan dari teman yang berkenan menyebutkan namanya. Baik, tetapi ada pertanyaan ya pemberian oksitosin gitu ya. Saya mungkin menambahkan saja barangkali apa yang disampaikan Prof. Edi tadi bahwa kita memberikan uterotonika. Uterotonika apa saja yang diberikan menurut Prof. Edi begitu. Tetapi jadi menurut hemat saya uterotonika yang mana tentu karena ini sudah berfungsi, tidak harus tidak ada janinnya istilahnya begitu, maka uterotonika ideal adalah uterotonika yang jenis tetani ya, yang jenis bukan oksitosin ya. Oksitosin itu lebih difokuskan apabila dia memang masih ada janinnya. Ini karena sudah tidak ada janinnya dan kita hanya membutuhkan murni kontraksi uterus yang baik dalam mencegah perdarahan lebih lanjut, maka pada hemat saya lebih diutamakan untuk menggunakan metilegometrin atau gampangnya metergin begitu ya.
daripada pemilihan oksitosin. Kalau misoprostol, monggo, itu tidak masalah ya. Tetapi pilihannya jangan oksitosin dulu ya. Justru yang lebih ideal adalah mettergin. Itu mungkin tambahan dari saya untuk merespon dari pertanyaan yang pertama. Baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Prof. Edi, ini dari teman Muhammad Samsuri Ali Ishak ya. Terima kasih atas partisipasinya pada acara ini ya. Pertanyaannya, apakah pada infeksi uteri di mana plasenta masih menempel sempurna begitu? Masih belum ada. Ini pertanyaannya, direposisi dulu baru plasentanya di manual atau dilepas dulu plasentanya baru direposisi. Ya, monggo. Ini direspon dulu Jadi mungkin ya. pada prinsipnya, Matur nuwun Dr. Gatot. Jadi pada prinsipnya kalau plasenta tersebut sudah bisa dilepaskan, kita lepaskan dulu. Kalau sudah dilepaskan, baru kita reposisi. Karena khawatirnya kalau tidak kita segera lepaskan, nanti buru-buru direposisi, nanti kita melepaskan inversio lagi. Jadi monggo dilepaskan dulu plasentanya, tentu saja juga dengan cara hati-hati. Setelah plasenta terlepas, kita lakukan reposisi, kemudian kita pastikan bahwa reposisi tersebut menghasilkan posisi uterus yang kembali seperti semula dan bertahan dengan baik. Jadi kadang-kadang mungkin kita perlu melakukan manuver di mana tangan bisa tetap di dalam ya, tetap di dalam vagina untuk mempertahankan posisi uterus sambil secara simultan dilakukan upaya untuk memperbaiki kontraksi. Demikian Dr. Gatot. Tadi pertanyaan yang pertama mungkin belum sempat terjawab. Oh iya. Berapa lama dipertahankan kondom kateternya? Mempertahankan, baik mempertahankan kondom kateter ini sebenarnya prinsipnya sama dengan seperti kita mempertahankan kondom kateter pada kasus dengan atonia. Bisa 1 kali 24 jam, bisa 2 kali 24 jam. Tapi yang terpenting adalah memang harus dilakukan evaluasi. Apakah ada perdarahan, apakah kontraksinya sudah terjaga dengan baik. Kalau memang sudah tidak ada perdarahan dan kontraksinya terjaga dengan baik, kita bisa melakukan pelepasan kondom kateter. Begitu, Dok. Terjawab, terdengar ya, Dok? Dokter Dimas. Oke, sepertinya Dokter Gatot terlempar sebentar. Coba saya bantu bacakan pertanyaannya saja dari Dokter Haria. Mohon izin bertanya, pada kasus pemasangan kondom kateter pada kasus inversi uteri, apakah dipertahankan sama seperti 2 kali 24 jam? Berapa mili cairan yang perlu dimasukkan ke dalam kondom? Silakan, Jadi Prof. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan pertama ya, soal lamanya berapa lama kondom kateter dipasang. Jadi kondom kateter sama bisa dipasang sampai 2 kali 24 jam dengan melakukan evaluasi kontraksi dan perdarahan. Kalau memang kondisinya kontraksinya sudah sangat baik, maka kita boleh melepaskannya dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak terjadi inversi uteri ulangan. Insya Allah kalau kontraksinya baik, biasanya inversi uteri tidak akan terjadi lagi. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya dari Dr. Haryo ya. Cairan yang dimasukkan sama, Dr. Haryo, sama dengan kalau kita mendapatkan kasus dengan atonia uteri ya. Sama persis sebenarnya. Jadi pemanfaatan kondisi pemakaian kondom kateter ini adalah dalam rangka supaya pada pasien inversi uteri yang sudah kita lakukan reposisi ini tidak terjadi atonia uteri yang menyebabkan terjadinya inversi uteri ulang. Begitu Dr. Dimas. Terima kasih. Dr. Gatot, monggo. Baik, mohon maaf, saya tadi beberapa kali terlempar. Ya, mungkin dibantu oleh Dr. Dimas. Baik, begitu sejawat
eh, eh, karena memang mungkin belum sudah tersampaikan beberapa yang menjadi pertanyaan dari sejawat sekalian. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan berikutnya yang sebentar saya coba. Oke. Oke, ini tetap ingin mengkonfirmasi dari Dr. Nelly Nur Indasari ini mengkonfirmasi seberapa banyak yang dimasukkan maksimal. Kemudian kekhawatiran dari dokter ini apakah kondom katetnya tidak takut pecah misalnya begitu ya. Mungkin itu Prof. Heti, tidak takut pecah kah? Kalau dimasukkan banyak-banyak dan seberapa banyak paling banyak bisa dimasukkan barangkali begitu maksudnya. Saya persilakan Prof. Heti bila masih bisa connect. Pada prinsipnya tetap sama dengan pemakaian kondom kateter pada kasus atonia uteri ya. Tidak usah takut pecah. Karena kalau kita mengikuti Dr. Agus Sulistiono ya ini yang biasanya ya sangat aktif sekali mengkampanyekan pemakaian kondom kateter untuk kasus HPV karena atonia uteri. Jadi pada prinsipnya pemberian cairan pada kondom itu kan tujuannya untuk memenuhi seluruh kavum endometrium sehingga dapat melakukan penekanan pada arteri-arteri yang arteri spiralis yang menjadi tempat implantasi plasenta. Jadi tidak perlu takut pecah sebenarnya karena cairan ini yang kita masukkan itu akan menempati pada rongga endometrium yang menjadi tempat arteri spiralis yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Begitu Dr. Gatot. Baik ya, jadi sekalian saya mau mungkin menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Prof. Heti. Jadi tidak usah khawatir pecah. Kalau misalnya pecah ya ganti lagi tidak apa-apa. Ya, masih kondom lebih baik kondom pecah diganti lagi daripada pasiennya HPV dan wassalam akhirnya begitu ya meningkat jadi angka kematian ibunya jadi lebih tinggi. Jadi tidak apa-apa pecah, tidak usah khawatir ya. Dan kemungkinan pecah sangat kecil karena kondomnya yang dilebarkan itu tidak berdiri sendiri. Dia ada pendampingnya yaitu si dinding uterusnya itu ya. Jadi kalau dilebarkan dia mentoknya itu di dinding uterus. Jadi kecuali kalau khawatir dinding uterus tebal untuk bisa dijebol oleh cairan yang kita masukkan begitu ya dengan metode yang selama itu HPV. Jadi tidak usah khawatir takut pecah dan seberapa besar seberapa banyak liternya ya tentu dimasuk optimal memenuhi rongga kandungannya sampai penuh ya sedemikian rupa sehingga memenuhi semua rongga kandung. Nah, baik, mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan. Bentar. Pada kasus inversi uteri, mana plasenta ternyata tidak dapat dipisahkan, apakah masih bisa menggunakan kondom kateter? Begitu. Pada kasus inversi, di mana plasentanya tidak dapat dilepaskan, barangkali begitu ya, apakah masih bisa menggunakan kondom kateter? Pertanyaannya bagus ini dok. Jadi ada satu laporan kasus tentang ini di mana seperti kita ketahui ya salah satu penyebab atau faktor risiko terjadinya inversi uteri itu adalah pada kasus plasenta lengket ya. Jadi ada salah satu laporan kasus di mana ternyata memang plasenta yang menempel ini tidak bisa dilepaskan dan pada kasus tersebut dilaporkan tetap digunakan kondom kateter dan hasilnya ternyata baik. Oke, baik. Terima kasih Prof. Heti. Nah, yang berikut juga dari teman yang tidak mau menyebutkan namanya, ini mohon izin, bila belum
apa namanya, bagaimana cara mereposisinya begitu, perlu anestesi atau tidak, dan kalau sudah terbentuk, apakah juga dilakukan yang seperti hal yang sama dan sebagainya. Mau direspon mungkin Prof. Edi. Ya, baik. Pertanyaannya bagus ya, Dok ya. Jadi memang pada kasus inversi uteri itu kita bisa menemukan dua hal terkait dengan constriction pada ring of constriction pada serviks ya. Jadi bisa saja ring of constriction itu sudah terbentuk atau bisa saja belum terbentuk ring of constriction. Jadi kalau ring of constriction itu belum terbentuk, itu lebih mudah buat kita, sangat mudah untuk melakukan reposisi. Jadi apakah boleh langsung dilakukan reposisi? Sangat boleh. Jadi pada kasus inversi uteri itu semakin cepat kita melakukan reposisi, maka semakin baik kita melakukan penanganan pada kasus inversi uteri tersebut. Sebaliknya kalau ada ring of constriction dari serviks, itu akan lebih sulit melakukan reposisi dan seringkali kegagalan reposisi itu terjadi kalau sudah terjadi ring of constriction. Jadi susah kita Termute, Prof. Prof. Edi mungkin masih termute ya. halo, maaf, terlempar. Dr. Dimas sudah monitor saya lagi ya. Oke, Prof. Oke, sudah masuk, Prof. Tadi Jadi, sempat termute. Oke. pada kasus di mana sudah ada constriction, ring of constriction, itu perjuangan kita lebih besar. Ya, kita bisa, jadi RCOG menyebutkan, kita bisa memulai dengan penggunaan obat-obat untuk relaksan. Jadi salah satu yang dipilih itu adalah terbutalin. Kita boleh pakai dufadilan, ya. Ya memang lebih ini ya, lebih terjadi atonia, tapi biasanya ring of constriction itu terjadi ketika atonia, kemudian terjadi inversi uteri, lalu kontraksinya baik lagi sehingga terjadi ring of constriction. Karena itu kita harus mengembalikan supaya terjadi sedikit lunak lagi sehingga konstriksinya membuka, baru kita lakukan reposisi. Setelah dilakukan reposisi, kita harus cepat-cepatan memperbaiki kontraksi. Karena kalau kontraksinya jelek lagi, akan terjadi inversio lagi. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, pada ring of constriction tadi ya, jadi kalau belum terbentuk bundle of ring pada kasus inversi uteri boleh reposisi. Sama-sama harus segera reposisi, bukan hanya kalau belum terbentuk. Sudah terbentuk pun harus segera reposisi. Cuman kalau sudah terbentuk bundle of ring, maka reposisinya akan lebih susah. Karena itu bundle of ring-nya itu harus kita hilangkan dulu. Caranya adalah dengan pemberian obat-obat relaksan. Salah satu yang bisa diberikan adalah terbutalin. Apakah langsung dimasukkan uterusnya biasa tanpa anestesi? Kalau kita bisa memasukkan tanpa anestesi pada saat misalnya kita menerima DVK bersalin, mendapatkan pasien DVK bersalin, atau di UGD, kalau kita bisa memasukkannya dengan mudah tanpa anestesi, segera masukkan. Prinsipnya cepat masuk, cepat lebih baik. Iya. Tapi kalau ternyata susah, ya mau nggak mau kita harus melibatkan teman sejawat anestesi untuk kemudian reposisi bisa kita lakukan di kamar operasi. Ya. Jadi ini tadi sudah terjawab ya, kalau terbentuk bundle of ring pada kasus inversi uteri, apakah yang harus dilakukan? Bundle of ring-nya harus dihilangkan dulu. Caranya bagaimana? Dengan pembelian masker relaksan. Salah satunya yang bisa dipakai adalah pembelian terbutalin. Yeah.
Baik, Prof. Mungkin karena ini waktunya sudah mepet, barangkali mungkin satu pertanyaan lagi, Prof. Mungkin satu. Ya, ye, ye. Ya, Bisa Prof. menjawab ya, Dr. Dimas ya. Ye, Monggo. ye. Mungkin satu Ya, monggo, pertanyaan Dok. lagi, Prof. Mungkin karena waktunya terbatas. Nah, setelah ini, setelah diisi kondom kateternya, nah nanti gembosinya istilahnya itu secara bertahap atau sekaligus begitu, Prof. Jadi ini pertanyaan mungkin akhir ya. Iya, pertanyaannya bagus-bagus ini. Sebelum saya kembali, Iya. waktunya terbatas soalnya. Ya, terima kasih, Prof. Oke, kalau kita yakin bahwa memang kontraksinya sudah baik dan bisa terjaga juga dengan pemberian uterotonika, baik dengan pemberian uterotonika secara intravenus maupun intramuskuler atau peroral, maka sebenarnya bisa langsung kita keluarkan cairannya dan kita lepas kondom kateternya. Tapi kalau kita tidak yakin, maka itu bisa kita lakukan pelepasan secara bertahap. Untuk kasus yang saya laporkan dalam jurnal tersebut, karena kami yakin bahwa kontraksinya sudah terjadi dengan baik dan risiko terjadinya infeksi ulangan insya Allah tidak akan terjadi, sehingga kami lakukan pelepasan dari kondom kateter tanpa pengurangan cairan secara bertahap dan bergantung. Baik. Mungkin masih ada sedikit waktu. Ini ada Prof. Dikman barangkali ya, mungkin ingin bertanya atau komentar, tapi tidak ada terketik. Barangkali mungkin saya bisa dibantu Dr. Dimas untuk memberi kesempatan. Silakan Prof. Dikman. Monggo Prof langsung. Terima kasih. Monggo Prof. Dikman. Guru besar baru guru besar, jadi saya datang. Jadi begini, ini maaf ya, saya tadi bangun nunggu, saya kira tahu berapa jam maksudnya itu, jadi saya terakhir aja. Jadi ini kan suatu kasus HPP ya. Jadi HPP itu urutannya kan call for help. Jadi PPDS-nya nyoba sampai beberapa kali tidak langsung call for help di PJP, itu kurang tepat ya, di daerah. Jual segera replacement ya, sudah bagus, cairan nggak perlu darah. Nah, ketika mencari kausalnya. Nah, kausalnya mengapa kok selalu kelewatan diagnosis infeksi ini? Saya juga pernah menemukan diagnosisnya tumor vagina ya. Karena kita diajarin 4T itu ya, trombus, tisu, tiar, kemudian tone. Ya. Tapi kalau saya ngajari sari atau asri ya, asri itu atonia uteri, R itu ruptura uteri, ruptura jalan lahir, kemudian sisa plasenta, N versio, dan G adalah gangguan pembuluh. Jadi dia akan terlepas. Nah prinsipnya pada ini kalau tidak salah Bu Eti kan hanya dua ya, satu mereposisi, kedua mengatasi perdaran tadi, stop the bleeding ya. Nah, agak misleading ya. Saya kira kondom kateter itu mereposisi ya. Karena judulnya kan sesuai kondom kateter for means monitoring. Ternyata itu kondom kateter ada seperti HPP biasa ya. Jadi untuk menghentikan perdaran dengan kondom kateter. Nah itu kalau saya baca juga itu kan pakai rehydration correction ya. Bahkan sekarang memakai yang dipakai oleh urologi itu loh. Jadi cairan di fornix itu diisi dengan cairan sehingga dia akan mendorong uterus itu pelan-pelan secara halus masuk ke dalam tempatnya sendiri, pelvis. Tapi syaratnya kan susah untuk memasang, menjaga supaya vagina tidak bocor. Jadi apa dicoba itu dulu ya, daripada kita langsung metode hidrostatik tadi itu dimasukkan di dalam vaginanya, di fornixnya, kalau perlu 2 kondom dengan 3 liter lah, saya nggak mengembung. Nah itu mendorong uterusnya masuk ke dalam pelvis. Itu yang ingin saya saya setuju tadi ya, pasien tadi dilepas dulu atau itu memang pertanyaan bagus ya. Saya juga tanya itu. Kalau dilepas dulu, kalau kita tidak cepat-cepat mereposisi, bleedingnya tambah banyak. Tapi kalau tidak dilepas, sama jadi masalah. Ya. Jadi ini lihat situasi. Jadi ya menurut saya ya. Tadi BNI mengatakan dilepas lebih dulu ya. Tapi kalau kita tidak segera bisa mengatasi reposisi, wah nanti bleedingnya tambah banyak. Ya. Itu aja yang saya ingin kan. Jadi tadi bayangan saya itu kateter itu dipakai untuk mereposisi, ternyata tidak ya. Sama seperti HPP tadi, seperti HPP biasanya. Ya, itu aja. Yang kedua, kenapa ya coba hidrostatik ya, meskipun sudah lama itu saya baca itu. Yang dimasukkan ke vaginanya.
Bahkan sekarang saya baca itu mungkin tidak baru ya, kalau lama itu urologi, teknik urologi yang masukkan cairan ke dalam kandung kencing itu dipakai di dalam vagina. Mohon pendapat ini. Ya, begitu, monggo. Matur nuwun. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih komentarnya. Mungkin yang terakhir, mungkin Prof. Eti berkenan merespon teknologi yang dikerjakan oleh teman dari urologi ya, yang mungkin saya juga tidak familiar dengan teknik itu ya. Maaf, bukan mengalami. Jadi, Opsin memakai teknik yang urologi waktu masukkan air ke dalam vagina itu. Itu kan diisi 3-5 liter ya cairan kandungan itu, kemudian masuk ke dalam kandung kencing. Kan saya ngalami juga operasi urologi. Nah ini bagaimana? Kalau dapat hidrostatik aja. Tadi kesan saya itu saya kira mereposisi dengan kondom kateter. Ternyata bukan. Kondom kateter itu dipakai untuk mengatasi HPV biasa ataunya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, Prof. Iya. Mungkin Prof. Eti merespon? Iya, baik. Terima kasih Prof. Dikman. Jadi sebenarnya tujuan tampon kondom kateternya ini yang pertama memang untuk mencegah atonia supaya tidak terjadi inversio ulangan. Yang kedua, sebenarnya pemanfaatan kondom kateter ini juga memang sekaligus untuk mempertahankan posisi, Prof. Karena dengan adanya kondom kateter berada di dalam kafum endometrium, maka fundus tidak akan bisa terdorong keluar menuju tidak akan bisa mengisi kafum endometrium sebagaimana kalau terjadi inversio uteri. Jadi sebenarnya dua tujuan ini bisa tercapai dengan pemasangan kondom kateter. Seperti itu, Prof. Tapi tidak mereposisi ya. Tidak mereposisi. Kesan saya kan mereposisi. Kan yang dipakai kan hidrostatik. Iya, Prof. Betul. Air yang dimasukkan dalam vagina itu. Itu tidak bereposisi, Prof. Tapi tetap harus kita lakukan reposisi dulu, Prof. Baru setelah itu untuk mempertahankan posisinya dipasang kondom kateter. Demikian, Prof. Ya, saya setuju ya. Pak membaca judul itu saya kira kondom kateter sebagai untuk mengkoreksi, untuk mereposisi. Ternyata bukan. Reposisinya dengan manual, tapi kateter itu untuk itu yang saya misleading ya. Saya ikut sini, wah kok bisa ya kondom kateter. Yang saya baca itu di dalam vagina dikasih air, tidak ada mendorong usus ke atas. Judulnya perlu koreksi nih ya, Prof ya. Bukan. Ya, bisa diterima. Ya, yang lain-lainnya juga begitu ya. Yang daftar itu daftar. Iya, sama, Prof. Jadi mereka sama-sama menyebutkan bahwa bagaimana pemakaian kondom kateter untuk tata laksana pada inversio uteri. Jadi untuk manual reposisinya kita tetap harus melakukan. Baru setelah itu upaya untuk mempertahankan supaya posisinya tetap dan tidak terjadi inversio uteri ulangan itu yang kita lakukan dengan pemasangan kondom kateter. Ya, saya baca itu kan pakai hidrasi ya. Vagina diisi dengan cairan sebanyak mungkin, memakai alatnya urologi itu, sehingga dia pelan-pelan mendorong terus kembali dengan galantri ya, dengan bagus masuk ke dalam pelvis. Tapi repotnya kan pakai lakban menutup vagina supaya jangan di-seal ya, supaya jangan bocor airnya itu. Mungkin itu bisa dicoba, meskipun sudah agak kuno ya. Terima kasih. Ya, Pak Tuan sangat, Prof. Masukannya, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Eti atas segala respon dari beberapa pertanyaan jawab sekalian. Karena mungkin waktunya sudah 1 jam barangkali ya. Baik, mungkin bisa saya resume sedikit. Baik, terima kasih. Jadi dari beberapa pertanyaan yang ada. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Eti ini sebenarnya kondom kateter yang kita kenal biasanya untuk penata laksanaan HPV yang notabene-nya biasanya ini seringnya kan aturnya usahakan bahwa kondom kateter ini juga bisa dimanfaatkan pada kasus inversio gitu ya, yang dalam hal ini mempunyai tujuan tadi ya, sudah disampaikan oleh Prof. Eti bahwa setelah reposisi ya untuk mempertahankan agar tidak terjadi reinversi begitu dipertahankan dengan pemasangan kondom kateter dan sekaligus dia juga berfungsi sebagai mencegah HPV ya perdarahan lebih lanjutnya itu juga dengan menggunakan kondom. Jadi ada 2 fungsi yang sekaligus bisa dilaksanakan oleh kondom kateter pada kasus yang
inversi. Itu yang disampaikan mungkin maksudnya Prof. Edi. Mungkin demikian yang dari apa yang bisa saya resumkan dari artikel yang disampaikan yang sudah terpublish ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini membawa manfaat buat kita semua dan berkah buat kita semua. Karena waktunya sudah 1 jam, mungkin saya kembalikan kepada Dr. Dimas selaku host dari acara ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Dr. Gatot, Prof. Eti, dan alhamdulillah ada Prof. Dikman juga ikut berpartisipasi. Dan alhamdulillah pos publikasi Objin Surabaya edisi perdana telah berlangsung dengan mungkin ada beberapa kendala teknis karena sinyal. Dan alhamdulillah sebagai informasi saja peserta yang hadir tadi sejumlah kurang lebih 86 orang. Mudah-mudahan partisipasi para teman-teman sekalian akan semakin meningkat untuk acara-acara pos berikutnya. Dan tentu semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, moderator menjadi ilmu yang berguna dan harapan kita semua menjadi amal jariah. Baik, saya cukupkan untuk webinar kali ini. Saya tutup, mohon maaf kalau ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di acara pos minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Teman-teman, Dr. Gatot, Eti, Prof. Dikman. Sama-sama. Waalaikumsalam.